Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang ini kita masuk di bab 3 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu babu al-masdi al-khuffain. Bab mengusap di atas kedua sepatu. Mengusap di atas kedua sepatu itu boleh, bahkan disyariatkan. Sepakat para ulama dalam hal ini tidak ada yang menyelisihinya kecuali dua golongan, yaitu Syiah dan orang-orang Khawarij. Yang menyelisih dalam hal ini adalah orang-orang Khawarij dan orang-orang apa? Syiah. Penyelisihan mereka tidak dianggap karena mereka bukan ahlul ilm. Karena mereka bukan ahlul ilm. Iya. Dan mereka dibantah oleh hadis-hadis yang sangat banyak dan mutawatir. Kita akan baca hadis-hadisnya. Sini beliau akan sebutkan hadis khusus Bukhari Muslim yang menyebutkan disyariatkannya untuk mengusap di atas sepatu. Hadis mutawatir sangat banyak. Jadi kita tidak menengok orang-orang yang berpendapat yang menyelisihnya. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis pertama yang menunjukkan disyariatkannya mengusap di atas sepatu kalau antum lagi pakai sepatu dan mau pakai sholat dengan sepatu itu. Harus begitu syaratnya, harus antum pakai sepatu dan mau sholat dengan pakai sepatu itu. Karena kalau antum usap kemudian nanti pas mau sholat antum buka sepatunya, batal wudunya. Batal wudunya. Jadi harus antum yang mau antum pakai sholat. Paham kan? Kalau memang kos kaki yang antum mau pakai sholat, maka yang diusap bukan di atas sepatu tapi di atas kos kaki. Nanti ada syarat lagi. Ada syarat. Jadi itu di antara syaratnya. Kata beliau rahimahullahu taala anil Mughirah ibn Syu'bah. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adqaltuhuma tahiratain fa masaha 'alaihima. Kata beliau rahimahullah dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan. Fahwaitu, saya pun menunduk li anzi'a khuffaihi untuk membuka sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah, da'huma, tinggalkan. Biarkan keduanya. Fa inni adqaltuhuma tahiratain. Sungguh saya memasukkan keduanya dalam keadaan sudah bersuci. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas keduanya. Hadis ini ada beberapa fikih yang memang ingin beliau singgung. Pertama, disyariatkannya untuk mengusap di atas sepatu. Karena Nabi mengusap sepatunya dan Nabi tidak membukanya. Padahal Al-Mughirah bin Syu'bah kenapa? Ingin membukanya, membantu Nabi SAW, melayani Nabi SAW. Itu tentunya fikih pertama dan sudah anak katakan tadi, itu disepakati oleh para ulama. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahwa syarat untuk mengusap di atas sepatu atau kaos kaki itu harus dipakai dalam keadaan sudah bertoharoh. Jadi kita mau usap misalnya nanti sholat duhur. Syaratnya kita pakai sepatu atau kaos kaki sekarang ini harus kita sudah berwudu sempurna baru kita pakai. Setelah itu batal wudu nanti tengah jalan misalnya, boleh kita usap di atasnya. Paham ini? Jadi bukan pakai saja baru datang waktu langsung usap. Harus sebelum pakai sudah bertoharoh tak? Bertoharoh enggak atau belum? Anda paham ini? Jadi kalau mau usap misalnya kita pakai kaos kaki naik pesawat. Kita sebentar dalam safar nggak mau, kenapa lagi di pesawat? Susah untuk wudhu cuci kaki. Susah. Paling kalau kita bisa ya hanya mencuci wajah, tangan. Kan begitu? Iya. Apalagi dilarang memang untuk berwudhu sebenarnya. Tapi kadang orang paksa wudhu. Paksa apa? Wudhu. Apalagi dalam mazhab Syafi'iyah. Kan nggak boleh bertayamum kalau tidak ada tanah. Tidak ada debu. Karena menurut mereka bertayamum itu syaratnya harus ada tanahnya. Tanah yang berdebu. Tapi nanti kan kita akan bahas terkait dengan tayamum. Jadi tidak boleh di atas bertayamum di atas pesawat kan tidak ada tanahnya.
Maka mereka paksakan apa wudhu. Sekarang kan susah kalau kita cuci kaki di pesawat. Gimana caranya kita angkat kaki yang cuci di atas ini? Kan begitu tempat cuci tangan itu. Yang mana kalau kita lepas tangan kita atau tidak tindis, itu dia tidak keluar airnya. Itu masalahnya. Iya, itu susah. Maka ada keringanan. Sebelum kita pakai kaos kaki itu, kita sudah wudhu. Nanti boleh kita usap di atasnya. Boleh kita usap di atasnya. Ini syaratnya. Dalilnya adalah da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Saya masukkan keduanya dalam keadaan taharah. Kakinya, dia belum masukkan kakinya dalam keadaan apa? Taharah. Kemudian fikih yang terakhir dalam lafaz hadis ini, famasha alaihima. Maka Nabi mengusap di atas keduanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam mengusap sepatu yang diusap adalah bagian atas, bukan bagian bawah. Padahal secara akal yang kotor bagian mana? Tapi syariat tidak pakai akal, tapi pakai dalil. Dan dalil itu menundukkan akal. Sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffaini aula bil mashi min a'laha." Kalau agama ini dengan akal, maka bagian bawah dari kaos kaki atau dari sepatu itu lebih cocok untuk diusap daripada di bagian atasnya. Itu kalau pakai akal, tapi ini agama pakai dalil, tidak pakai akal. Jadi tidak bisa kita bilang menurut hemat saya, itu hematmu. Kita tidak pakai hematmu, kita pakai hemat syariat. Kita pakai hemat syariat. Paham ini? Ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Kemudian beliau katakan berikutnya lagi, an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Di sini juga anha ya kalau dicetakan saya, yang benarnya anhuma. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhuma qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawaddaa wa masaha ala kuffai. Sama hadis ini kembali menegaskan disyariatkan dan dibolehkan untuk mengusap di atas apa? Sepatu. Ini menjelaskan itu. Jadi kata beliau dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya tadi itu Mughirah. Anggaplah Mughirah salah, kan begitu. Dan tidak mungkin sahabat itu seluruhnya udul. Sahabat itu seluruhnya adil. Paham? Makanya kalau dibilang sahabat tidak perlu diterima, tidak perlu diperiksa. Kuat nggak hafalannya? Tidak perlu, karena semua sahabat adil. Tidak diperiksa lagi. Paham kan? Iya. Sekarang lihat dari Hudzaifah, bagaimana lagi kalau yang menukilnya itu adalah banyak sahabat, bukan hanya satu. Seperti ini mengusap atas kop. Belum menukil banyak kan ada yang menentang. Karena ada yang menyelisih, bahkan ada dari ulama akidah memasukkan masalah ini ke akidah, padahal pembahasan fikih. Kenapa? Karena ada orang sesat yang menyelisihinya. Karena ada orang sesat yang menyelisihinya. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu beliau berkata, saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Fabala, maka beliau pun kencing, tawaddoa, dan beliau berwudu. Beliau pun kencing dan beliau apa? Berwudu. Terus apa yang beliau lakukan? Wa masaha ala kuffai. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kedua sepatunya. Sangat jelas ya. Dalil dibolehkan mengusap di atas kedua sepatu. Jelas ya? Ini sangat jelas. Dengan ini juga sudah selesai. Nah, adapun cara mengusapnya boleh dilakukan dengan dua tangan. Maksudnya di bagian atas tadi. Boleh misalnya antum basah kedua tangan langsung usap begitu. Boleh dengan yang kanan saja. Untuk ambil air, basahi tangan baru usap dengan kanan yang kanan, baru yang kiri juga dengan yang kanan. Boleh. Boleh. Terus waktunya, terkait dengan waktunya ini sebagai penutup di pembahasan mengusap di atas kedua sepatu. Di dalam sebagian hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan terkait dengan waktunya, dia lil mukim itu 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam. Dan untuk musafir 3 hari 3 malam, itu 3 kali 24 jam.
Itu datang dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, tapi belum disebutkan karena tidak ada dalam Bukhari Muslim. Karena dia di luar daripada apa? Di luar daripada Bukhari Muslim. Anda paham ya? Itu selesai. Terus para ulama berselisih pendapat. Hitungannya mulai dari mana? Itu yang 3 hari 3 malam. Apakah mulai usap atau mulai pakai? Atau mulai batal? Kalau ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada mengatakan hitungannya mulai pakai. Ada mengatakan hitungnya mulai batalnya. Maksudnya misalnya kita usap pagi, kita buang air kecil atau air besar atau kentut misalnya di jam 10. Hitungannya mulai dari situ, 1 kali 24 jamnya. Paham kan? Ada juga yang mengatakan enggak, bukan mulai hadas tapi mulai mengusapnya. Mulai apa? Mengusapnya. Semuanya ihtimal, bisa kemungkinan, dan paling dekat kemungkinannya adalah saat mulai mengusap, karena yang disebutkan adalah mengusapnya. Adalah apa? Mengusapnya. Anda paham kan? Jadi itu hitungannya. Berarti kalau antum usap sebelum sholat duhur, di situ mulai hitungan sehari semalamnya. Di situ mulai dihitung sehari semalamnya. Ini alhamdulillah selesai mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian beliau katakan berikutnya, di bab berikutnya, bab fil madi wa ghairihi. Bab tentang madi dan selainnya. Madi ini adalah cairan yang keluar dari kelamin seorang dengan sifat dia licin. Dia apa? Licin, bening. Dan dia keluar kalau ada haijan asyahwat, kalau ada pergerakan syahwat. Kalau keluarnya tanpa syahwat nanti masuk di wadi. Paham kan? Masuk di wadi. Dan keluarnya karena syahwat tapi tidak terdapuk, tidak terpancar kuat. Adapun keluar dengan syahwat dan terdorong kuat, itu bukan lagi wadi, tapi apa? Bukan lagi madi, tapi mani. Jadi ada 3 sekarang, mani, madi, wadi. Kalau wadi keluar tanpa syahwat, biasanya orang capek, keluar cairan putih keruh. Paham kan? Itu namanya wadi. Adapun kalau dia syahwat, dia memikirkan menikah. Ya, nanti kalau saya menikah saya cium istriku. Ya kan begitu misalnya. Ya Pak Yudin ya. Akhirnya ada yang keluar. Ada yang keluar. Maka itu apa? Madi. Madi. Terus kalau dia pikirkan kemudian dia terpancar kuat di keran air itu, maka itu namanya apa? Mani. Mani. Nah, ini wadi. Dan selainnya. Mencakup semua kencing dan mani. Mencakup semuanya. Kata beliau rahimallahu taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala kuntu rajulan madda'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makanati binatihi minni fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda walil Bukhari ighsil dhakaraka wa tawadda walil Muslimin tawadda wa andah farjak. Masya Allah, lengkap sekali, sangat jelas. Bahkan mungkin tidak perlu kita jelaskan. Yang penting antum tahu madi itu apa. Karena terkait dengan apa yang harus dilakukan kalau keluar, sudah jelas di hadis ini. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madda'an. Kata Ali bin Abi Thalib, saya adalah seorang lelaki yang suka keluar madi. Ali bin Abi Thalib. Karena belum masih anak muda. Ya kan? Karena dia adalah seorang lelaki yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan pemuda. Belum nikah dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama anak Nabi yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib? Fatimah. Jadi beliau bilang saya adalah lelaki yang suka keluar madi. Ya karena syahwat tentunya, karena madi itu yang keluar karena adanya apa? Syahwat. Maka saya malu bertanya kepada Rasulullah SAW karena kedudukan putrinya. Biasanya seorang malu terhadap mertua karena ada apa?
Kan ada anaknya. Nah, kalau saya tanya nanti, aduh anaknya ketawaikan lagi. Iya, ada paham kan? Misalnya begitu. Iya. Maka tapi bukan berarti belum tidak bertanya. Karena kalau malu menghalangi untuk bertanya ini bahaya. Maka karena belum malu bertanya sendiri, maka belum perintahkan Al-Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya. Ini menunjukkan boleh kita, kalau malu maka boleh kita suruh orang lain untuk bertanya. Maka belum bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Ada seorang, bisa saja begitu, kalau dilihat dari jawaban Nabi ini ada dua gambarannya. Bisa saja dia bilang ada seorang suka keluar madi. Bisa juga dia bilang kepada Nabi SAW, saya keluar madi. Tapi maksudnya apa? Dia wakilkan apa? Temannya. Supaya dia mau dapat ilmunya dan temannya belum akan kasih tahu. Maka jawaban Nabi yaksilu dzakaroh. Kalau kita lihat ini jawaban berarti dia ibaratkan orang lain. Karena Nabi bilang cukup dia cuci kemaluannya dan dia berwudu. Artinya tidak perlu mandi. Mandi itu tidak mewajibkan apa? Mandi. Yang harus dia lakukan dia cuci karena mandi itu najis. Mandi itu adalah apa? Najis. Kalau kita sholat dengan adanya mandi, batal. Anda paham kan? Batal apa? Sholat. Karena syarat sahnya sholat harus bersih dari najis. Yang disepakati mandi adalah najis. Madi adalah apa? Najis. Kenapa dia bilang najis? Dari mana pendalilannya? Ini Nabi suruh yaksil. Semua yang dicuci itu najis. Yang dicuci itu adalah apa? Najis. Jadi dia cuci kemaluannya wa yatawaddo dan dia berwudu. Artinya kata wa yatawaddo ini menunjukkan tidak wajib mandi. Itu dia. Selesai. Walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari Nabi katakan iksil dakarok wa tawaddo. Kalau lihat jawaban ini, cuci kemaluanmu dan kamu berwudu. Berarti ini Al-Miqdad menggambarkan itu adalah dirinya. Kalau tadi orang lain. Jadi dalam riwayat Bukhari bilang cuci kemaluanmu dan berwudu. Masih sama. Dalam riwayat wali Muslim, dalam riwayat Muslim, tawaddo, kamu berwudu, wandoh tarjak. Cuci kemaluanmu. Wah bahaya juga ini. Berarti kita wudu dulu baru cuci. Enggak. Waw itu lit tasrik. La lit tartib. Huruf waw itu bukan menunjukkan tartib berurut. Kan di sini kan disebut dulu. Wudu baru kamu cuci kemaluan. Bukan. Ini cuma bilang wudu dan cuci kemaluanmu. Artinya enggak, bukan menunjukkan wudu dulu baru cuci. Bukan. Cuci dulu baru wudu. Karena waw itu limutlakil jam'i. Mutlak ada. Itu dilakukan. Bukan menunjukkan apa berurut. Ini sangat jelas ya. Jadi siapa yang ditimpa oleh madi, yang wajib dia lakukan adalah cuci dan wudu. Tidak wajib mandi. Tidak wajib apa? Mandi. Kemudian di berikutnya kata beliau rahmallah an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah faqala la yansarif hatta yasma sautan aw yajida riha. Ini masyaallah. Kata beliau dari Abbad ibn Tamim, dari Abdullah bin Zaid ibn Asim, dari Al-Mazini. Beliau berkata, diadukan kepada Nabi SAW seorang lelaki yang dihayalkan kepadanya bahwasanya dia mendapati sesuatu dalam sholat. Itu ada yang keluar. Sepertinya ada yang keluar dalam sholat. Apa kata Nabi kepadanya? Jangan dia batalkan sholat sampai dia dengar suara pup, misalnya gitu. Iya. Iya kan? Dengar suara Nabi bilang, "Au yajidariha," atau dia cium bau. Iya. Artinya kalau antum sholat dihayalkan, sepertinya ada yang keluar. Dihayalkan saja. Maka tidak boleh langsung antum batalkan sholat. Karena asalnya tidak batal. Kapan baru antum batalkan keluar? Kalau ada bunyi. Atau kalau tidak bunyi berarti cium bau. Kan biasanya kan kalau tidak bunyi ada wangi-wanginya. Iya kan kebiasaan ini.
Biasanya kan? Biasanya kalau bunyi nggak bau, tapi bisa juga bau sekali. Ini bukan kaidah. Bukan kaidah. Iya. Dan intinya, nggak boleh antum batalkan sholat sampai dengar bunyi atau apa? Cium bau. Artinya kalau sudah dengar bunyi, jangan lagi berdiri. Atau sudah cium bau, jangan, karena malu nanti dikira inti saya itu yang baunya tadi. Jangan, nggak boleh. Karena Nabi bilang, jangan pergi, jangan keluar dari sholat sampai cium bau atau dengar suara. Kalau sudah ada suara, harus. Itu pemahaman kebalikan namanya. Pemahaman apa? Kebalikan. Dalil ini Masya Allah, hadis ini dipakai oleh para ulama untuk kaidah yang umum dalam syariat, yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Namanya yang yakin itu tidak bisa hilang dengan adanya sekedar keraguan. Dalam masalah apa saja. Antum yakin sudah wudu, tiba-tiba antum ragu, batal nggak tadi ya? Itu tidak bisa menghilangkan yang yakin yang pertama. Antum paham kan? Jelas ini? Iya, sama dengan ini. Antum dalam sholat asalnya sah, tapi antum ragu. Kayaknya ada yang keluar. Maka asalnya yang yakin tidak bisa hilang dengan adanya apa? Keraguan. Ini dalil dipakai. Ini dalil dipakai. Artinya sampai dalam masalah madi misalnya. Antum yakin antum sudah toharoh. Iya kan? Antum merasa seakan-akan ada madi yang keluar. Kalau baru seperti itu, tidak boleh antum batalkan sholat. Nanti betul-betul memang ada yang keluar, baru antum apa? Batal. Antum paham kan? Jelas kan? Iya. Demikian pula kalau antum habis sholat lihat cairan di celana. Cairan di celana. Cairan apa ini? Antum ragu, kencing atau bukan? Maka asalnya bukan kencing. Bisa saja tadi antum kencing, ada air, iya kan? Yang antum pakai cuci, lingkar di pakaian. Tapi kalau sudah baunya, antum cium, wah, kan kencing ada baunya. Kencing ada baunya. Ah, itu sudah. Berarti kencing ini bukan lagi ya air biasa. Anda paham kan? Karena kaidahnya sesuatu yang ragu tidak bisa menghilangkan yang yakin. Jelas kan? Ini jelas sekali dalilnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala berikutnya lagi, ini terkait dengan kencing. Bukan lagi madi, sudah kita berpindah sekarang. Kencing. Kata beliau rahimahullahu taala an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha sagirin lam yakul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaksilhu. Wa fi hadithi Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyah wali muslimin fa'atba'ahu baulahu walam yaksilhu. Ini Masya Allah penjelasan hukum kencing. Disepakati oleh para ulama kencing itu najis. Saya ulangi sebelum kita terjemahkan ini hadis. Disepakati oleh para ulama bahwasanya yang namanya kencing itu adalah najis. Dan juga disepakati oleh para ulama kalau ada yang kena kencing dari pakaian ataupun badan, maka harus dicuci. Paham ini kan? Kemudian setelah itu ada sesuatu yang dikecualikan, diringankan dalam hal membersihkannya. Bukan karena tidak najisnya, tapi dalam membersihkannya. Karena dia masyakoh, berat kalau wajib dicuci terus. Paham ini? Kalau ada. Siapa apa itu? Ini dalam hadis. Kata beliau dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah, bahwasanya dia membawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Kata anak laki-laki berarti keluar anak perempuan. Dia membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, yang belum makan makanan. Lihat uraiannya, syaratnya ini. Syarat yang diringankan untuk membersihkan kencingnya. Pertama, dia anak laki-laki, masih kecil, belum makan makanan. Dia bawa kepada Nabi SAW, maka Nabi mendudukannya di pangkuannya.
maka anak itu kencing di pakaian Nabi, maka Nabi meminta air dan Nabi percikan ke pakaiannya dan Nabi tidak mencucinya. Ada paham ini? Ini menunjukkan apa? Dalam hal membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan, itu cukup dipercikan, tidak wajib dicuci. Selain anak kecil laki-laki yang belum makan makanan, wajib dicuci. Jadi anak perempuan walaupun belum makan makanan, wajib dicuci. Apalagi anak laki-laki yang besar, anak perempuan yang besar, apalagi orang besar, bukan lagi anak, itu wajib dicuci. Antum paham gak nih? Paham ya? Yang diringankan hanya ini. Para ulama menjelaskan, kenapa diringankan? Kalau anak laki-laki kecil, pertama mereka katakan masyakkoh. Kalau setiap dia kencing, harus dicuci. Apalagi kencingnya anak laki-laki kecil. Kalau kencing anak perempuan, kencing satu tempat, ya di situ saja yang basah. Kalau anak laki-laki kecil, dia tersemprot kemana-mana. Betul nggak Pak Yudin? Iya kan? Iya kan? Pasti tersemprot kemana-mana. Terus kata para ulama, itu anak laki-laki, itu orang selalu ingin menggendongnya. Selalu ingin, iya kan? Karena anak laki-laki. Ya, kecintaan itu lebih daripada anak perempuan. Maka kalau kita mewajibkan untuk mencuci, wah, berat. Maka kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada yang berat, itu harus dipermudah. Itu harus dipermudah. Jelas kan? Kemudian didukung dalam riwayat berikutnya. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau anak kecil laki-laki. Maka dia pun kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminta air, fa'atba'u iyah, maka Nabi memercikan pakaiannya dan Nabi tidak mencucinya. Kata tidak mencuci di sini berarti cukup dengan apa? Memercikannya. Jelas kan? Ya, ini hanya diringankan. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan diringankan dalam membersihkannya, bukan dia enggak najis. Bukan karena dia tidak najis. Jelas kan? Adapun kencing orang besar, maka harus dicuci. Apa dalilnya? Berikutnya. Kata beliau rahimallahu taala an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jara bi fabala fi ta'ifatil masjid. Fazajarahu an-nas fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma fa'huriqa alaih. Ini terkait dengan kencing orang dewasa selain yang tadi. Kata beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata datang seorang Arabi, Arab pedalaman, yang mana keumuman mereka ya tidak punya adab, tidak berilmu. Ya di mana dia mau buang air kecil di situ langsung. Maka dia kencing di sudut masjid. Orang-orang memarahinya. Orang-orang memarahinya karena ini masjid ini. Karena mereka orang kota sudah tahu, wah gimana masjid. Orang-orang memarahinya, tapi Nabi melarang mereka untuk memarahinya. Maka tatkala dia selesai kencing, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil seember air dan menuangkan di atasnya. Tapi ingat ini karena masjid waktu itu masjidnya tanah. Jadi kalau dituangkan di atasnya langsung mengalir ke bawah. Kalau di keramik jangan, kalau dituangkan malah tambah besar, tambah melebar, ya kan? Maka jangan juga ikut. Oh, sunnah dituangkan. Nah, langsung saja di pen. Ya kan? Kain pelnya itu kan dia meresap ke kencingnya, meresap ke kain pelnya, kemudian antum cuci, begitu seterusnya. Itu cara membersihkannya. Jangan sampai nanti ada praktekan sunnahnya disiram. Paham kan? Karena Nabi suruh siram. Nah, ini hadis dibawakan oleh penulis rahimahullah taala tentunya untuk menunjukkan bahwa kencing itu harus disiram, harus dicuci, kecuali yang tadi itu diringankan. Dari sini pula ada faedah lain,
bahwa dalam mengingkari kemungkaran itu harus kita perhatikan. Tidak boleh kita mengingkarinya akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Lihat ini kan orang kencing di masjid, mungkar kan? Para sahabat mengingkarinya, tapi kok Nabi melarangnya? Karena kalau diingkari akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sekarang karena diingkari langsung dia tahan kencingnya. Wah, kasihan salurannya. Ya kan? Sudah mengalir, tiba-tiba ditahan. Bisa saja nanti kemaluan kelaminnya rusak. Iya kan? Itu kemungkaran lebih besar namanya. Yang kedua, karena dilarang akhirnya dia berjalan sambil dia kencing. Kan dilarang di situ, berarti sebelah. Nah ini berarti kencingnya tambah apa? Tempatnya. Antum paham ini? Nah, ini namanya kemungkaran yang lebih besar. Makanya tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mencegah kemungkaran kalau akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini faedah lain daripada hadis yang kita baca ini. Sisa satu hadis lagi kita selesaikan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, karena setelahnya langsung mandi junub, insyaallah nanti setelah Id baru kita mandi junub. Kita selesaikan dulu satu hadis. Kata beliau rahimahullahu taala hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdad wa qastus syarib wa taklimul adhafir wa natful ibd. Ini mudah sekali karena tidak perlu penjelasan. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya mendengar beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang fitrah yaitu yang dicintai oleh akal sehat, fitrah manusia itu ada 5. Pertama al-khitan, sunat. Sunat itu perkara yang dicintai oleh fitrah. Iya kan? Semua orang suka sunat, kecuali anak-anak karena takut sakit saja. Iya kan? Karena kalau tidak sunat, wah nanti banyak kotoran di situ, di bawah kulit itu. Anda paham kan? Berarti tidak disukai oleh orang kalau orang yang tidak sunat. Apalagi bagi umat Islam, laki-laki itu wajib hukumnya sunat. Perempuan hukumnya adalah sunnah. Paham kan? Beda hukum sunat perempuan dan laki-laki. Laki-laki wajib sunat. Siapa yang belum sunat dalam keadaan dia sudah masuk usia balik, wajib dia sunat. Wajib dia apa? Sunat. Paham Pak Yudin? Antum sudah? Sudah. Hah? Sunat betulan dia atau sunat kampung? Iya. Karena kalau sunat kampung kadang dia cukup dia jalankan pedang di atasnya. Tidak perlu dia robek. Potong kulitnya. Terpotong di kulitnya. Iya. Maksudnya ketentuan sunat itu kulit yang menutupi kepala. Iya. Itu harus dihilangkan. Iya. Paham kan? Itu harus dihilangkan. Kalau masih menutupi, disunat ulang. Mubar? Sudah habis? Oh, habis. Alhamdulillah. Iya. Itu ketentuannya. Ilyas? Sudah antum disunat? Sudah? Oh iya, sudah. Iya. Jadi perkara fitrah dicintai oleh akal sehat, dicintai oleh orang. Dan hukumnya tadi. Kemudian yang kedua, wal istihdad. Dan istihdad. Mencukur bulu di sekitar kemaluan. Ini perkara yang sunnah. Jangan dibiarkan menjadi hutan belantara. Paham kan? Ini sunnah. Dicukur. Dan ingat dia bilang al-istihdad ini dicukur. Karena setengah mati kalau juga dicabut. Iya. Karena perhatikan ya tabirnya. Karena ada yang dicukur, ada yang dicabut. Ini tabirnya ini ada yang dicukur dan ada yang dicabut. Jadi sekarang kalau itu dicukur. Karena istihdad. Dicukur dengan alat.
Wa qastus syarib, termasuk perkara fitrah adalah mendekan, mencukur kumis. Tapi bagaimana kalau dicabut? Nah, kalau kumis ada riwayat lain juga. Kumis ada 2 riwayat. Kalau di sini dibilang qassu, dipendekkan. Dalam riwayat lain ditabir dengan jazza, dicabut. Makanya kumis itu boleh dicukur habis, boleh juga disisakan sedikit. Boleh 2. Jadi dia boleh dicabut kalau tahan. Karena biasanya lumayan juga itu. Ya, keluar air mata. Biasanya. Jadi bagi yang tahan bisa dicabut, bisa juga apa? Dicukur habis. Dicukur. Kemudian berikutnya perkara yang fitrah juga, taklimul adhafir, memendekkan kuku. Tidak dicabut, dipendekkan. Dia bilang lihat tabirnya ini, taklim, dipotong. Paham ini? Kukunya yang dicabut. Kemudian yang terakhir, wanatful ebit, dan mencabut bulu ketiak. Jadi kalau ketiak tidak dicukur, tapi dicabut. Sunahnya dicabut. Iya. Hah? Iya, kalau terbiasa tidak, bukan sunnah ini. Sunnahnya antum cabut, bukan dicukur. Iya, sunnahnya dicabut, mubar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi mubar tanya bagaimana kalau dikasih obat supaya tidak tumbuh lagi? Boleh, kalau tidak membahayakan kulit kita. Kalau menghancurkan kulit kita, jadi dicabut. Walaupun kalau dicukur, boleh juga tidak apa-apa. Pernah salah satu dari murid Imam Syafi'i masuk pada Imam Syafi'i, dia lihat ada alat pencukur bulu ketiak. Muridnya bilang, kenapa ada itu? Dia bilang, saya berpendapat sunnah dicabut, tapi saya tidak mampu tahan sakitnya. Saya tidak mampu tahan sakitnya, makanya beliau apa? Cukur. Ini kalau tidak mampu, karena itu tadi lumayan juga keluar itu air mata. Iya, keluar air mata. Iya, tapi bagi yang terbiasa tidak ada masalah. Tapi itu pertama saja sakitnya. Coba saja, pertama saja. Yang kedua, ketiga itu sudah tidak terasa lagi. Bisa dicoba. Iya. Jelas kan? Ini perkara-perkara apa? Fitrah. Dan disebut oleh para ulama dalam hal ini, dia paling panjang dibiarkan adalah 40 hari. Paling lama dibiarkan adalah berapa? 40 hari. Ini terkait dengan bulu-bulu dan kuku ya. Iya, karena Rasulullah mewaktukan seperti itu. Rasulullah mewaktukan seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala. Kalau Al-Hafidz Ibn Hajar belum berkata terkait dengan masalah ini tadi sebagai penutup kita, ya ta'allaqu bihadil kisal fawaid diniyah wa dunyawiyah. Ini perkara-perkara tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada faedah-faedahnya. Ada faedah secara agama, bahkan ada faedah secara duniawi. Beliau bilang minha tahsinul hay'ah. Di antaranya memperindah penampilan. Coba antum biarkan kumisnya tidak cukur-cukur, indah nggak? Nah, dibiarkan kumis sampai ke bawah. Jadi setiap makan harus macam ini. Jadi kan nggak bagus, iya kan? Iya. Jadi ini pertama kata Al-Hafidz Ibn Hajar, tahsinul hay'ah, memperindah penampilan. Memperindah apa? Penampilan. Ini kata beliau. Ini duniawiya ini, masya Allah. Yang kedua kata beliau, wa tanziful badan, dan membersihkan badan. Iya kan? Sebab misalnya di ketiak, bulunya tidak dicabut-cabut. Ada kutu, ada serangga. Kan begitu? Betul nggak? Iya kan? Pokoknya tidak baiklah
Terus ini faedah secara dunia. Kemudian beliau bilang ini secara agama, wal ihtiyatu lit toharo, dan untuk mengambil ihtiyat, kehati-hatian dalam toharo. Ini kan dalam toharo. Misalnya kalau anggaplah kumis antum panjang, nah mau berkumur-kumur, masukkan air ke mulut. Gimana itu? Ya, jadi harus melewati itu tadi rumput-rumput yang menutupi bibir. Ini tidak baik untuk tahara. Iya. Kemudian juga kata beliau rahimahullah secara agama, wa mukhalafatu syiarul kuffar, dan menyelisih syiarnya orang kafir. Yang mana ciri mereka adalah memelihara kumis, memotong jenggot. Kalau Islam dibalik, untuk menyelisih mereka, memelihara jenggot, memotong kumis. Ya, wamtital amri syari, ini hal yang paling terakhir dalam agama. Demikian pula melakukan perintah syariat. Ya, syariat mengatakan, menjelaskan dan menganjurkan untuk kita bersunat, memotong bulu di sekitar kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Jadi walaupun sakit keluar air mata, tapi kan itu adalah apa? Syariat. Itu kita dapat apa? Pahala. Berarti ini ada faedah secara apa? Secara agama. Ini kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Iya. Selesai, kita cukupkan, alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti setelah libur Id. Insyaallah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Bagaimana dengan seorang muslim yang sukanya apa bola dan dia cari jadwal tentang ini kapan cuma ini main bolanya Brazil lawan malam kapan kemajunya mulai Baik, Masya Allah. Kita katakan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Nah, nonton bola, mencari jadwal bola, pertandingan, apalagi pertandingan orang kafir, otomatis buka aurat. Kan begitu? Kan ada syarat dalam bermain bola, itu ada syaratnya. Harus menutup aurat, tidak boleh mengantarkan kepada untuk meninggalkan yang wajib. Untuk bermain bola, ini yang dinonton. Iya kan? Iya. Maka ini tentunya tidak bermanfaat. Bahkan itu akan membawa bahaya. Yang kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu di atas perkara yang bermanfaat untukmu. Iya, itu yang harus dia pahami. Iya, harus dia pahami. Kemudian yang kedua, dia harus perhatikan. Umur itu adalah pertanggungjawaban. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pakai untuk apa? Karena itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fi ma afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Apakah kita nanti tidak malu? Jawab kepada Allah, di mana kamu habiskan umurmu? Saya habiskan nonton Ronaldo. Nah, saya habiskan nonton siapa yang main? Kalau Belanda. Belanda? Antum bilang tadi? Hah? Brazil lawan Belanda. Nah, itu yang dia cari. Ya, itu yang dia habiskan. Masa dia bilang saya habiskan di begadang bola? Mana itu? Iya kan? Nah, itu berbahaya. Seorang harus berpikir apa yang baik untuknya, apa yang tidak baik untuknya, apa yang membuat dia nanti sejuk matanya di hari akhirat, dan apa yang akan membuatnya susah nanti di hari akhirat. Di hari akhirat. Itu
yang harus dia perhatikan. Harus dia perhatikan. Apalagi kalau hal itu dia begadang, bolanya main jam 2 sampai jam 3, setelah itu dia ngantuk, tidur, wah sholat subuhnya jam 10 pagi. Nah, itu sudah tercela. Itu sudah apa? Tercela. Nah, itu tidak boleh dia lakukan. Mengantarkan untuk meninggalkan yang wajib. Paham kan? Itu Allah. Bagaimana hukumnya tiga orang berbicara pakai bahasa begitu? Dan satu orangnya itu tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kalau niatnya untuk bisi-bisi supaya yang lain tidak tahu apa yang dia ngomong, padahal dia ngomongkan orang itu, tidak boleh. Tidak boleh, karena harus menjaga perasaan. Adapun tidak ada masalah apa-apa, dia hanya ngomong punyanya, tidak masalah. Walaupun kalau dia tidak ngomong dengan bahasanya, supaya tidak ada tuduhan atau curiga atau buruk sangka, itu lebih aman. Itu lebih aman. Nah, ya, apalagi memang sudah ada masalah sebelumnya, sudah ada gesekan nampan sedikit, setelah itu pakainya bahasa Papua. Wah, ini masalah. Karena pasti orang berburu sangka. Baik, kayaknya kan begitu. Nah, seorang itu tidak boleh menjatuhkan orang lain kepada dosa. Kita memang tidak berbuat dosa, kan saya tidak salah. Kita tidak bicara ini, ya kan? Dia sendiri yang berburu sangka. Tidak, kita yang membuat dia berburu sangka. Ya kan? Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau ada yang seperti itu tidak boleh. Nah, kalau guru dia sebelumnya kan dicampur. Kan kadang ada pengobatan, ada sedikit. Kalau dicabut sakit, jadi kayak cabutnya kita niat ibadah tapi cuma 2 helai gitu, terus yang lainnya dicabut tidak bertahan. enggak. Kan Nabi bilang natful ibid, mencabut bulu ketiak. Iya. Enggak? Kayak kalau umpamanya kita meniru suara Allah, terus kalau kita tiru orang-orang yang mendengarkan itu sebagian ada yang ketawa. Nah, yang meniru itu dapat dosa. Maksudnya dapat dosa karena mungkin kayak karena seolah-olah mengejek gitu. Tidak boleh. Iya, kalau kita tidak niatkan itu untuk mengejek, tidak dosa. Yang ketawa yang dosa. Tidak? Tapi kalau kita sendiri mau melucu dalam hal itu, agar kita berdosa. Iya kan? Terakhir, dari tadi tawa. Dari tadi. Terakhir karena jam 10. Membasuh sepatu. Baik. Seandainya kita berkencing, air kencing kalau kopi itu, berarti kita mencucinya, berarti kita melepaskan atau bagaimana itu? Jadi sekarang ada sepatu. Ya kita menggunakan rok. Iya. Dan kita mengingatkan pada tadi Ustaz. Misalnya memakai sehari dalam keadaan siapa Ustaz. Kondisi kita ke kamar mandi. Terkencing air kencing di laut kita itu bagaimana kita membersihkannya? Harus kita buka cuci karena bukan karena wudunya, tapi karena memang tidak boleh kita sholat pakai najis. Iya. Jadi itu lagi masalah lain lagi. Dalam artian sekarang kan antum paham kan? Jadi kita kan boleh mengusap di atas tadi sepatu. Ternyata di sepatu ini ada najis. Ada najis, maka tidak boleh juga kita pakai. Bukan karena tidak boleh wudhu di atas hal itu, tapi tidak boleh sholat pakai itu. Kita harus buka. Dan kalau kita bisa cuci tanpa buka, tidak apa-apa. Iya kan? Tidak apa-apa. Boleh. Terakhir. Hah? Hah? Tidak apa-apa.
Tidak apa-apa kalau kita ingatkan. Ini apa? Berbagai cara apa ya? Bacaan orang dan kita memperbaiki atau kita menghabiskan. Orang lagi baca Al-Fatihah. Dan kita masih kan ada apa ini kan Islam. Al-Fatihah. Masalah melanjutkan dia bacaannya itu kan sebentar. Nanti kita dianggap menambah Al-Fatihah di dalamnya. Selesaikan dulu Al-Fatihah. Kalau tidak dapat ya, mau dapat. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Iya kan? Sudah? Alhamdulillah sudah. Sudah tak? Pelan-pelan, ringan. Kalau bermanfaat baru dinasihati. Kalau kita lihat orang ini tidak bisa, dikasih tahu, enggak usah. Karena fadzakir inna fa'ati dzikra. Kasih nasihat kalau bermanfaat. Nah, alhamdulillah, subhanallah.